Bung Jeffrey kan dulu dikenal betul sebagai salah satu tokoh muda Golkar ya. Iya, Pernah ya? ya terakhir saya DPR RI dari Partai Golkar. Ya. Kemudian pernah di PAN juga. Eh, Nggak pernah ya? sebagai anggota DPR nggak pernah, Bang. Ya. Saya bantu Pak Amin Rais pernah. Ya. Ya. Nah, kemudian ya saya ingat dulu masih anggota DPR. Kemudian ketika kita ingin mendirikan Partai Nasdem, Ya, maka Bung Jeffrey keluar dari Golkar. ya Pindah ya? mundur dari Mundur. DPR Golkar dan bantu Pak Surya mendirikan Iya. Ormas Nasional Demokrat. Ormas dulu saya Omar dulu, awalnya. deklarator. Deklarator. Yang kemudian dibaca Anies Baswedan itu kan. Ya, manifestonya Manifesto. dibaca oleh Anies Baswedan. Dan saya tahu betul yang mengajak Anies Baswedan itu adalah Bung Jeffrey. Ya, bukan hanya Anies saat itu, ada E.F. Saifullah Fatah, ada Rizal Sukma, Ya, bahkan Buya Safi Marif pun saya ajak, ada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko, ada ya banyak nama-nama tenar lah ketika itu. Iya. Ke Buya Safi saya ingat, ini apa nih, politik-politik nggak? Enggak, ini ormas Buya. Ini kita mendukung gagasan. Ya akhirnya banyak kan Ya. kawan-kawan Muhammadiyah bergabung ya. Ya. Din Samsudin aja hampir gabung tapi nggak jadi. Iya, iya. Dan rupanya kepingin jadi ketua umum barangkali. Iya. Nah baru kita kongres ya, kemudian berdirilah yang namanya Partai Nasdem. Ah, itu saya udah pindah ke Singapura tuh, Bang. Ya, saya masih Ya, sampai Bang Ziswan teruskan dari ormas ke partainya. partai sampai 2023, kemudian menjadi antitesis lalu mengundurkan diri dari. Ah, iya. Tapi bikin abang tambah populer justru itu. Kalau nggak lahir unpacking, Bang. Iya betul. Iya. Nah jadi kemudian pernah atau sebagai pendiri Partai Solidaritas Indonesia ya? Ya, 2014 Oktober setelah pemilu Pak Jokowi terpilih itu, die hard Pak Jokowi, Grace Natali dan kawan-kawan itu datang menemui saya dan bilang mereka ingin buat partai. Gitu. Ya saya anggap waktu itu mereka agak gila-gila dikit lah, Bang. Mereka nggak tahu bikin partai itu biayanya besar, pertarungannya luar biasa, tapi karena animo mereka dan kegigihan mereka, akhirnya di luar dugaan kan di pemilu pertama perolehannya 1,89. Tapi menurut saya itu cukup bergengsi untuk bukan siapa-siapa ya. Itu 2019 ya? 2019 mereka dapat 1,89. Itu lebih tinggi daripada Partai Hanura. Kalau nggak salah Partai Hanura di bawah itu. Bulan Bintang. Lebih tinggi daripada Bulan Bintang, lebih tinggi dari Partai PKPI. Gitu. Jadi untuk ukuran orang biasa-biasa mendirikan partai bernama PSI dapat 1,89, punya anggota DPRD di DKI 8, artinya dia pemenang pemilu keempat ketika itu di DKI, punya 76 anggota DPRD se-Indonesia, berbagai macam kota dan kabupaten di Indonesia. Saya rasa udah pencapaian luar biasa. Jadi saat mereka lapor ke saya, mereka gagal dan menangis, saya ketawa. Memangnya kalian ini GR sekali, kalian ini siapa? Saya bilang. Kalian bisa dapat 1,89 itu kan hebat sekali. Saya bilang. Gitu. Tidak banyak partai yang baru berdiri dapat segitu. Gitu. Apalagi dibandingkan dengan partai-partai sekarang ya. Sekarang kan artinya rekap KPU nih sudah hampir 3% ya. Apalagi sekarang sejak Mas Kaisang menjadi ketua umum, saya rasa masa depan PSI akan gemilang, Bang. Kalau lihat perhitungan terakhir sekarang ini, real count mungkin finishnya PSI mungkin di 3. Ya, saya nggak mau tutup harapan teman-teman di PSI. Ya, kalau bisa dapat 4%, sujud syukur. Tapi kalaupun nggak bisa, berhenti di 3,8, 3,9 pun nggak boleh harus bersedih hati. Karena tetap kenaikan yang signifikan dari 1,89 menjadi 3,9 atau 4% itu ya luar biasa. Tidak punya media televisi yang hebat, yang besar, dengan dana pas-pasan juga kan. Tidak ada tokoh yang terlalu hebat, semuanya anak muda. Jadi sebenarnya ya luar biasa, Bang. Luar biasa. Kaisang itu kan baru 29 tahun. Jadi kalau dia bisa mengantarkan PSI 2024 ini 4%, wah itu spektakuler, Bang. Gitu. Karena itu saya harus
rem-rem juga perasaan mereka. Mungkin 4%, tapi mungkin juga tidak. Jadi kalau tidak, jangan nangis lagi. Tetap harus disyukuri bahwa tetap ada peningkatan luar biasa dari pemilu sebelumnya. Dan DPRD-nya pasti nambah kan? Kalau 3,9, 3,8 Bang, itu mungkin bisa 400-an anggota DPRD. Luar biasa kan? Luar biasa itu. Paling tidak kan bisa ada wali kota, bupati, atau gubernur nanti yang dari PSI ya. Berapa malam lalu saya ketemu sama Mas Kaisang, saya bilang, berapapun hasil harus disyukuri, saya bilang. Kita nggak tahu, tunggu saja real count KPU sampai selesai. Tetapi paling penting adalah, saya hitung banyak sekali kursi-kursi di kabupaten kota yang bisa dijadikan modal tiket untuk maju wali kota dan bupati, saya bilang. Jadi harus siapkan kader-kader PSI untuk bertarung di Pilkada 2024 November ini, saya bilang. Ya rata-rata kan anak muda ya. Arti optimisme harus dibangun terus ya. Waktu masih panjang. 29 tahun, Bang. Di PSI ini kan kalau kita bicara paling tua kan Ade Armando ya. Dan Bang Ade itu kan dia lebih untuk memberi semangat lah buat anak-anak PSI, Bang. Saya rasa dia bukan orang yang ingin jadi pengurus partai, tapi dia lebih kepada jiwa dosennya itu yang ingin mendorong anak-anak muda ini agar semangat, merasa ada orang percaya gitu. Saya lihat seperti itu. Tapi kalau nggak salah saya ikuti proses recount tentang Ade Armando juga suaranya signifikan, Bang. Agak-agak surprise juga gitu. Ternyata dia nggak kampanye lapangan, hanya melalui media sosial, tapi suaranya oke. Wah, dia kan di YouTube-nya dia ngomong sendiri di mana-mana. Kita aja udah 4 kali ngundang dia selama kampanye ini ya. Iya.